Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan nama saya Krisman Setia Melase, Prodi Teologi, mahasiswa STTAM Nias Barat, semester 4. Pada kesempatan ini kita bercerita tentang tari moyo yang ada di Pulau Nias. Tari moyo adalah salah satu seni tari tradisional yang ada pada masyarakat di Pulau Nias yang terbesar di seluruh wilayah, mulai dari Nias Utara hingga ke Pulau Batu Nias Selatan. Secara etimologi, moyo sendiri adalah kata dalam bahasa Nias yang berarti elang. Tari ini disebut sebagai tari moyo karena memang gerakan yang dimainkan menyerupai burung elang yang sedang terbang sambil menempatkan sayapnya di Pulau Nias sendiri. Setiap daerah memiliki versi tari moyo yang berbeda-beda, mulai dari asal-usul ragam gerak hingga musik peniriknya. Bahkan diketahui secara pasti dari Nias untuk tari moyo berasal dari yang sudah diwariskan dari ke generasi. Dan membahas tentang ragam tarian ini di Nias Selatan dalam penelitian diulas secara singkat tentang tari moyo dan asal-usulnya, dan beberapa versi penelitian menggali tentang nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam tarian ini. Dari kesemua penelitian ini belum ada yang membahas tentang bagaimana ekstensi tari moyo pada masyarakat Nias. Asal-usul tari moyo ini, tari moyo atau tari burung elang adalah tari yang saat diperhatikan mulai dari Nias bagian selatan hingga ke bagian utara, dengan ragam gerak dari variasi yang berbeda-beda. Dari mana sebenarnya tarian ini berasal? Untuk mengetahui secara pasti, sebab setiap daerah memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Akan tetapi tarian ini sudah diperhatikan secara turun-temurun oleh masyarakat Nias hingga saat ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat sedikit 3 versi tentang tarian moyo. Yang pertama, pertikaian antara seekor burung elang dengan seekor induk ayam. Dalam pertikaian tersebut, induk ayam mengerahkan seluruh kekuatan untuk melindungi anaknya dari serangan elang yang panas. Karena tekan yang kuat, induk ayam berhasil melampaui batasnya dalam menimbang setiap gerakan elang tersebut. Yang kedua, menceritakan bahwa tari moyo ini berasal dari kisah penantian seorang gadis terhadap kekasihnya yang pergi berperang. Setelah sekian lama menanti kekasihnya yang dicintai tidak pernah kembali. Karena kerinduannya, ia lalu berdoa dalam hatinya agar para leluhur menutupnya menjadi seekor burung elang sehingga dapat terbang ke langit dan mencari kekasihnya yang tersebut. Tutukan tersebut baru akan dicabut apabila ia berhasil menemukan kekasihnya. Para leluhurnya kemudian menambulkan keinginannya, lalu ia pun menjadi burung elang dan segera terbang seperti yang diinginkan. Bertahun-tahun setelah itu ia pun berhasil mengelilingi seluruh pulau, tetapi ia tidak pernah menemukan kekasih yang dicari. Tanpa itu, pun merasa kecewa dan akhirnya ia terjebak dalam wujud burung elang. Karena ada yang percaya bahwa burung elang itu masih tetap hidup dan terus terbang mengelilingi Pulau Nias dengan harapan bahwa ia akan menemukan kekasihnya yang telah lama hilang. Versi ketiga, tari moyo Vanerubata tari elang mendirikan batu, atau versi
ini mengatakan bahwa tari moyo adalah bentuk penghormatan terhadap para pemuda yang dianggap berjasa dalam melindungi desa dari musuh. Sesi dari tarian ini adalah penghargaan terhadap para prajurit pemberanian berupa upacara Vanerumbate untuk mendirikan batu. Adapun dalam tari moyo Vanerumbate ini para penari melantunkan sair berupa puji-pujian tentang kepahlawanan dan keberanian. Puncak dan prosesi ini adalah pengambilan batu besar memajang yang kemudian untuk mendirikan di depan rumah para pahlawan sebagai monumen atau tanda bahwa rumah itu dihuni oleh pahlawan berperang. Prosesi pendirian monumen batu tersebut dinamai upacara Batonitaru. Selama pelaksanaan tari moyo ini Vanerumbate harus ada prajurit yang jumlah untuk mencapai 60 orang dan pakai peran lengkap para prajurit untuk bergandeng tangan sambil melompat kecil mengelilingi para penari untuk melindungi mereka dalam bahaya yang mungkin akan terjadi tanpa diduga. Ada juga versi lain dari Pulau Telo di Kepulauan Batu atau Kabupaten Nias Selatan, yakni atau tari moyo Fogawe Deku atau tari moyo untuk memanggil makhluk halus. Tidak begitu banyak informasi tentang tarian ini karena unsur mestinya yang dikandungnya, apalagi orang Nias saat ini, untuk menghindari hal-hal tersebut karena tidak ini dicap sebagai menyembah setan atau penyanyi penanisme oleh jemaah gereja mereka. Tari moyo ini dalam perspektif antropologi dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya tekstual atau memiliki bentuk secara fisik yang dapat dilihat, untuk didengar dan dialami oleh indera serta ditelaah atau dianalisis berdasarkan konsep pemahamannya Edersono untuk mengatakan bahwa sebuah pertunjukan senyapnya merupakan panduan antara berbagai aspek pentingnya yang menunjang seperti lakon. Pemain busana ini diiringi tempat pentas dan penonton dalam perspektif ini untuk pertunjukan tari moyo untuk memiliki beberapa unsur pendukung yang dapat dijabarkan antara pelaku untuk pertunjukan tata busana dan tata rias, sinti atau waktu dan tempat pertunjukan, pola lantai serta gerak tari ini dan instrumen pengiring ke semua hal yang merupakan faktor yang mendukung keberhasilan untuk pertunjukan tari moyo yang merupakan bagian dari teologi. Tari moyo pada dasarnya ditarikan oleh perempuan secara berpasangan mulai dari 2 orang, 4 orang, atau 6 orang hingga 8 orang. Tetapi dalam hal ini pelaku dalam pertunjukan tari moyo adalah semua orang yang terlibat dalam pertunjukan tari moyo tersebut, seperti pemain musik, penara tarian, bohalima, penari yang bertindak sebagai pelantun, poere, serta penari laki-laki yang bertindak sebagai penari latar atau pelindung penari perempuan. Pelaku dalam pertunjukan tari moyo memiliki peran yang sangat vital, sebab perangkat utama dalam teknologi adalah arti atau seniman itu sendiri. Penggunaan busana menandakan bahwa karya ini dulunya hanya ditampilkan kepada kaum bangsawan di Nias Selatan. Di masa lalu masyarakat Nias Selatan memiliki aturan yang sangat ketat terkait dalam status sosial seseorang, bahwa setiap status sosial memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam masyarakat.
Penggunaan busana dan tata rias membantu menciptakan suasana yang tidak biasa dan menjadi bagian dari strategi untuk menarik perhatian penonton, untuk menari dalam tari-tari Moyo ini yang ada di Pulau Nias. Pada saat ini, dan sekian dan terima kasih. Salam.